Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PSG Transformasi Kementerian Agama RI Batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, saya Harun, SPDI mahasiswa PPG mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan NIM 210252947. Pada hari ini Senin 2 Februari tahun 2026 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Aliyah Swasta Al-Muhsinin Kota Petai, Kabupaten Kerinci pada fase E kelas 11 materi kemunduran umat Islam. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Kemudian bagaimana kesiapan kalian dalam belajar? Masih semangat? Semangat. Ya. Jadi untuk lebih semangatnya, mari kita melakukan ekspresinya dulu. Tepuk semangat. Sebelum kita memulai pelajaran, seperti mana biasanya kita mengawalinya dengan berdoa. Ya. Ustaz minta ada ketua kelas untuk memimpin doanya. Mari kita berdoa bersama, insyaallah agar kita dapat diberi berkah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, mudah-mudahan dengan doa kita bisa menambah ilmu bermanfaat tentunya. Kita absen dulu ya. Absen dulu. Sahri Ramadan. Muhammad Effendi. Cynthia Wahyuni. Wahyu Al-Faqari. Kemudian mari kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib bangsa kita Indonesia, ya, yaitu lagu Indonesia Raya. Semuanya diharap berdiri. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang kejayaan umat Islam, ya. Jadi sedangkan hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu dengan membahas mengapa setelah kejayaan tersebut umat Islam, ya, mengalami kemunduran, ya.
agar kita dapat mengambil pelajaran berharga dari sejarah tersebut. Ya. Kemudian sebelumnya kita akan memberi pertanyaan kepada peserta didik tentang mengenai materi kita, yaitu yang pertama, mengapa umat Islam yang pernah jaya ya dapat mengalami kemunduran? Siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Nah, jawab. Umat Islam mengalami kemunduran karena melemahnya persatuan, kepemimpinan yang tidak amanah, dan menurunnya semangat menuntut ilmu. Bagus. Kemudian pertanyaan kedua, yaitu faktor apa yang paling berpengaruh ya terhadap kemunduran umat Islam? Siapa yang bisa jawab? Silakan Wahyu. Faktor yang paling berpengaruh adalah pecahan internal umat Islam yang menyebabkan kekuatan dan persatuan melemah. Ya, bagus. Kemudian ada pertanyaan yang ketiga, ini pelajaran apa yang dapat diambil untuk kehidupan saat ini? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan Mas Unang. Untuk kehidupan saat ini kita harus menjaga persatuan, meningkatkan ilmu pengetahuan, dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagus. Ya. Kemudian ada pun tujuan dari pembelajaran kita pada materi ini pada hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan latar belakang kemunduran umat Islam. Yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis faktor penyebab kemunduran umat Islam. Ya. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mengaitkan kemunduran umat Islam dengan kondisi masa kini. Ya. Kemudian terakhir itu peserta didik mampu menyajikan hasil diskusi secara logis dan sistematis. Kemudian kita akan menayangkan cuplikan video pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang kemunduran umat Islam. Nah, bagi siswa atau peserta didik sekalian untuk bisa mengambil atau mencetak bagian-bagian penting di dalam video ini. Ya. Nanti bisa kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu pembacaan peristiwa budaya Islam ini kita akan membahas materi 11 dan berdasarkan 200 derajat tentang materi 5 materi kemunduran umat Islam. Yang pertama kita akan membahas kejayaan umat Islam terlebih dahulu. Istana Al-Hamdan misalnya merupakan salah satu bukti dari kejayaan Islam di Andalusia atau Spanyol. Di India terdapat Taj Mahal yang kemudian menjadi ikon budaya India yang juga merupakan peninggalan dari daulah Islam. Dalam bidang ilmu pengetahuan dan sains, Ibnu Sina atau Avicenna dikenal sebagai bapak kedokteran dunia. Ilmuwan Islam Al-Khwarizmi ini juga mengembangkan ilmu matematika seperti algebra dan algoritma. Pada saat munculnya Islam, bangsa Barat belum mengenal angka nol. Islamlah yang mengenalkan angka itu pada mereka. Selanjutnya adalah kemunduran kerajaan besar. Ada dua faktor yang menjadi kemunduran kerajaan besar. Di antaranya yang pertama adalah Raja Menol, yang pertama adalah faktor internal, perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan yang terjadi antara penerus Bani Abbasiyah. Fanatisme kebangsaan Bani Abbasiyah rupanya menjadi salah satu pemicu perpecahan di dalam pemerintahan Bani Abbasiyah, sehingga memunculkan sentimen tertentu di kalangan masyarakat Arab. Terjadinya krisis ekonomi, munculnya daulah-daulah kecil yang memerdekakan diri, dan dominasi bangsa Turki dan Persia yang ingin memerdekakan diri menjadi pemicu perpecahan dalam pemerintahan Bani Abbasiyah. Selanjutnya faktor eksternal, perang salib yang terjadi antara umat Islam dan Kristiani telah menanamkan benih-benih permusuhan yang
usaha pengembangan yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, itulah beberapa cuplikan atau video tentang kemunduran umat Islam. Nah, jadi bagaimana dengan kalian semua? Apakah sudah memahami atau ada masalah di dalam permasalahan kemunduran Islam tersebut? Saya paham, Pak. Ya, nanti kita akan sambung kita untuk menjelaskan dari kita tentang perjalanan umat Islam dari kejayaan hingga ke kebangkitan. Peradaban Islam ini menjadi mercusuar pengetahuan dan inovasi, membentuk dasar disiplin ilmu modern. Ya, ini tokoh-tokoh pentingnya seperti abad keemasan Islam itu abad ke-8 sampai 14 Masehi. Kemudian kontribusi di berbagai bidang ilmu, kemudian menginspirasi Eropa di zaman ke-8. Jadi inovasi multidisiplin itu kedokteran dan pengobatan, matematika atau aljabar, algoritma, kemudian ada astronomi dan instrumen, kemudian fisika, optik, teknik, dan lain sebagainya. Dampak global peradaban yaitu ilmuwan muslim adalah arsitek masa depan, meletakkan dasar bagi banyak disiplin ilmu yang kita kenal sekarang. Ya. Kemudian beberapa faktor kemunduran kerajaan Islam. Ini penyebab utama daripada kemunduran umat Islam. Ya. Yaitu melemahnya kepemimpinan. Ya. Penyalahgunaan kekuasaan. Nah, ini merupakan salah satu penyebab dari kemunduran. Ya. Kemudian ada konflik internal dan perpecahan. Ini juga salah satu faktor penyebab kemunduran umat Islam, yaitu perang saudara dan munculnya dinasti-dinasti kecil. Nah, kemudian juga terakhir itu penurunan semangat keilmuan. Ya. Stagnasi inovasi pendidikan dan pemikiran ilmiah. Nah, ini analisis Ibnu Khaldun. Peradaban mengalami siklus naik turun akibat faktor internal dan tekanan eksternal. Ya. Kemudian era penjajahan bangsa Barat itu awal mula penjajahan ini termasuk dari faktor atau penyebab daripada kemunduran umat Islam juga. Ya, yaitu era penjajahan bangsa Barat atau oleh bangsa Barat. Awal mula penjajahan Indonesia. Ya. Berarti kita coba ini. Awal mula penjajahan Indonesia menghadapi penjajahan lebih dari 350 tahun. Ya, oleh bangsa Barat seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Jepang. Dimulai pada abad ke-16 untuk menguasai sumber daya alam dan jalur perdagangan yang strategis. Nah. Kemudian pencarian kekayaan, kejayaan, kemudian penyebaran agama. Nah, kemudian metode pembelajaran atau metode penjajahan, dominasi militer, kontrol politik, eksploitasi ekonomi, kemudian dampak penjajahannya, eksploitasi sumber daya, perubahan sosial dan pendidik, dan kemiskinan dan penderitaan. Jadi pengaruh budaya Barat ini meninggalkan jejak dalam bahasa,
arsitektur dan sistem hukum. Oke, kita bagi kelompok. Nah, jadi ada 4 orang di sebelah sini, kelompok 1, kemudian 4 orang tengah, kelompok 2, dan 4 orang sebelah kiri ini, kelompok 3. Ya, ini LKPD-nya. Nanti kita jelaskan cara mengisinya. Nah, kita lihat itu. Perhatikan cuplikan video pembelajaran yang ditayangkan guru tentang kemunduran umat Islam setelah masa kejayaan. Ya. Dalam video tersebut ditampilkan kondisi perpecahan umat Islam, melemahnya kepemimpinan, serta masuknya penjajahan bangsa Barat ke wilayah Islam. Ya. Jadi permasalahannya, mengapa umat Islam yang pernah mencapai puncak kejayaan justru mengalami kemunduran di berbagai bidang kehidupan. Ini nanti kita akan ada lembar untuk diisi. Ya. Kemudian aktivitas yang kedua yang harus diisi atau dilengkapi yaitu diskusikan bersama kelompok, ya, dan isilah tabel berikut. Kan ada tabelnya, ya, nanti diisi. Nah, silakan diskusikan per kelompok masing-masing. Ini kelompok 1 diskusikan, kemudian kelompok 2, kemudian kelompok 3. Silakan. Boleh tanya. Diskusi, Bos. Diskusikan. Kalau lebih membuktikan pribadi, pemerintahan tidak berjalan adil dan efektif. Penjajahan bangsa Barat, wilayah Islam dijajah oleh Portugis, Inggris, Belanda. Dunia Islam kehilangan kedaulatan politik dan ekonomi. Apa? Sudah paham kita semua ya. Yang membuat diisi Pak, betul-betul diisi. Nggak diisi boleh gitu. Terus ini Pak, jawaban khususnya mana? Oh, ada masalah. Terus masalah apa yang mengalami kemunduran dalam berbagai bidang kehidupan. Sudah selesai tugas kelompoknya tadi? Ya. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita tadi, kita ice breaking dulu biar tambah semangat. Ya. Oke, silakan berdiri semua. Ya, berdiri semua. Sekarang kita mempresentasikan hasil diskusi kita. Jadi saya minta kelompok 1 untuk 2 orangnya untuk menyampaikan presentasinya. 2 orang, kemudian kelompok 2 orang, kelompok 3 2 orang. Ya, silakan. Ya, kita mulai kepada kelompok 1 untuk menyampaikan presentasi dari diskusinya tadi. Ya, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin presentasikan jawaban ini.
Orientasi masalah. Umat Islam yang pernah mencapai puncak kejayaan mengalami kemunduran karena melemahnya persatuan. Menurutnya, kualitas kepemimpinan serta berkurangnya semangat menuntut ilmu. Selain faktor internal tersebut, kemunduran umat Islam juga diperparah oleh faktor eksternal berupa serangan dan penjajahan bangsa Barat yang menguasai wilayah-wilayah Islam, merusak sistem pemerintahan, ekonomi, dan pendidikan umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil presentasi kami dari masalah kegiatan identifikasi masalah. 1. Pemecahan umat Islam. Terjadinya konflik di perebutan kekuasaan setelah masa Abbasiyah. Persatuan umat melemah sehingga kekuatan Islam menurun. 2. Lemahnya kepemimpinan. Banyaknya pemimpin lebih meningkatkan kepentingan pribadi. Pemerintahan tidak dapat berjalan adil dan efektif. 3. Penjajahan bangsa Barat. Wilayah Islam dijajah oleh Portugis, Inggris, dan Belanda. Dunia Islam sehingga kedaulatan politik dan ekonominya. Sekian dari kami kelompok 2. Terima kasih. Ya, silakan kelompok 3 lagi. Kami dari kelompok 3 akan memberikan hasil dari diskusi kami mengenai kemunduran dan faktor-faktor kemunduran umat Islam. Jadi yang faktor salah satunya yaitu faktor internal. Yang pertama, lemahnya persatuan umat Islam, kepemimpinan yang tidak amanah, menurunnya semangat menuntut ilmu, fanatisme golongan. Dan kedua, faktor eksternal, yaitu penjajahan bangsa Barat, serangan bangsa Mongol dan Salib, dominasi politik dan ekonomi Barat, dan pengaruh budaya Barat. Mungkin sekian hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian kita mengevaluasi daripada hasil diskusi kita tadi, materi kita pada pagi hari ini, yaitu anak-anak dari hasil diskusi dalam refleksi yang telah kita lakukan, itu dapat disimpulkan bahwa kemunduran umat Islam terjadi karena lemahnya persatuan, kepemimpinan, dan semangat menuntut ilmu, sehingga menjadi pelajaran penting bagi kita untuk memperbaiki diri dan membangun masa depan yang lebih baik. Ya, jadi kita akan tanyakan tentang kita tadi untuk pertanyaan refleksi ya. Apa pelajaran yang penting yang kamu peroleh dari pembahasan kemunduran umat Islam hari ini? Siapa yang bisa jawab? Saya Pak. Ya, silakan jawab. Pelajaran paling penting adalah bahwa persatuan, kepemimpinan yang baik, dan semangat menuntut ilmu sangat menentukan kemajuan umat Islam. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, sikap atau tindakan apa yang dapat kamu lakukan sebagai pelajar agar kemunduran umat Islam tidak terulang kembali? Siapa yang bisa jawab? Saya Pak. Ya, silakan Rafi. Saya dapat belajar dengan sungguh-sungguh menjaga persatuan dengan teman, bersikap disiplin, dan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari saya. Ya, selamat. Baik anak-anak, Bapak sangat bangga pada kalian semua ya atas keaktifan dan kerjasama pada hari ini. Kedepannya teruslah belajar dengan sungguh-sungguh, jaga persatuan dan tunjukkan sikap positif agar menjadi generasi yang lebih baik. Ya. Pada pembelajaran hari ini kita memahami bahwa kemunduran umat Islam disebabkan oleh melemahnya persatuan, ya, kepemimpinan yang tidak amanah, dan menurunnya semangat menuntut ilmu, ya, sehingga menjadi pelajaran penting bagi kita untuk menjaga persatuan, meningkatkan ilmu pengetahuan,
dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi bagaimana pasangan kita belajar pada pagi hari ini? Semangat? Semangat. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Kita tutup dengan mengucapkan oleh salah seorang dari siswa untuk memimpinnya. Marilah kita berdoa bersama agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Doa adalah Ya, sekian untuk pelajaran materi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menambah ilmu kita semua, ya. Dari pengetahuan yang sebelumnya kita belum tahu, sekarang sudah tahu, ya. Dan adanya pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, Bapak tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.